Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 560. Beberapa hari ini, Wulan menerima 3 lembar surat dari suaminya. Semua isi surat itu membuatnya sakit hati. Awalnya, Wulan curiga bukan suaminya yang menulis surat-surat ini. Namun, keyakinannya mulai goyah saat melihat tulisan tangan yang sama persis di setiap surat. Apa suaminya berniat mencampakkannya lagi seperti dulu? Kalau bukan karena perjalanan pulang sangat merepotkan, Wulan pasti akan kembali ke Kabupaten Uswal dan menanyakan hal ini kepada suaminya. Dia merasa suaminya tidak mungkin berbuat seperti ini. Tiba-tiba, Melati yang diam-diam merasa senang berjalan masuk dan berujar dengan ekspresi marah, "Wulan, ada kabar dari Balai Prefektur." Saat menumpang di rumah keluarga Pranowo, pria brengsek itu menodai istri sarjana kabupaten karena melihatnya cantik. Dia juga membunuh semua anggota keluarga Pranowo. Setelah itu, ada 5 pejabat yang menangkapnya, tapi juga dibunuh oleh kaki tangannya. Sekarang, Balai Prefektur Kota Pusat Pemerintahan Lokana sudah menangkap pria brengsek itu. Lanjut Melati. Awalnya, Melati terus menulis surat kepada Wulan dengan menggunakan nama Wira. Melati ingin memisahkan Wulan dan Wira, tetapi Wulan tetap tidak percaya dan terus menanti Wira. Sekarang, Melati merasa senang sesudah mendapat kabar dari Kota Pusat Pemerintahan Lokana. Wulan pasti tidak bisa menerima kenyataan bahwa Wira sudah melakukan hal seperti ini. Kebetulan Melati bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memisahkan Wulan dan Wira. Setelah itu, Melati bisa menikahkan Wulan kepada putra gubernur sebagai selir. Melati juga bisa menarik ayah mertuanya ke kubu penasihat kanan untuk mendapat dukungan dari sang penasihat. "Apa?" ujar Wulan. Dia tertegun sejenak, lalu air matanya mengalir. Wulan menggeleng dan melanjutkan, "Aku nggak percaya suamiku bisa berbuat seperti itu. Kamu pasti berbohong. Sekarang, Wira sudah berubah. Dia tidak mungkin melakukan hal yang keji seperti ini." Wulan tidak percaya Wira akan berbuat cabul dan membunuh seluruh anggota keluarga Pranowo. Adapun masalah membunuh pejabat, kemungkinan Wira memang melakukannya. Namun, tindakan Wira ini pasti ada penyebabnya. Melati menjelaskan, "Wulan, untuk apa aku membohongimu? Kakakmu membacanya dari laporan pemerintah." Wulan menggeleng dan menimpali, "Suamiku ada di Dusun Darmadi. Mana mungkin dia pergi ke Kota Pusat Pemerintahan Lokana untuk membunuh orang? Pasti ada yang salah. Aku mau pergi ke Kota Pusat Pemerintahan Lokana untuk menemui suamiku. Aku mau mencari tahu kebenaran dari masalah ini." Raut wajah Melati berubah drastis dan dia berujar, "Wulan, kamu gila, ya? Membunuh pejabat itu kesalahan fatal. Apa kamu mau ikut dia mati?" Wulan menyeka air matanya dan berucap dengan yakin, "Kalaupun harus mati, aku juga akan mati bersama suamiku. Aku nggak percaya dia melakukan semua ini. Aku mau menemui suamiku." "Kamu," seru Melati seraya mengerutkan dahi. Dia merasa Wulan sangat keras kepala. Sekalipun Wulan dan Wira adalah pasangan suami istri, seharusnya Wulan segera memutuskan hubungan dengan Wira pada saat-saat seperti ini. Namun, dia malah ingin mati bersama Wira, benar-benar gila. Di dalam penjara di Kota Pusat Pemerintahan Lokana, Wira sedang menulis puisi, pantang menyerah di atas kertas. Dia bisa memahami perasaan Yisai Zafrin yang dipenjara waktu itu. "Aku ditahan di Kota Pusat Pemerintahan Lokana, terkurung dalam sebuah ruangan sempit. Keadilan pasti ada di dunia ini, aku akan bangkit dari keterpurukan. Satu hari bagaikan 1000 tahun, banyak hal yang terlewatkan di luar sana. Kini tak lagi kurasakan indahnya kebebasan, hanya kerinduan yang bisa kupendam." Tak lama kemudian, pintu sel dibuka. Petugas penjara berjalan masuk sambil membawa kotak makanan. Dia tersenyum dan berujar, "Tuan Wira, hanya kamu yang bisa bersikap seperti ini di penjara." Ketika penjahat lain ditahan di penjara, ekspresi mereka akan tampak sedih dan mereka akan terus mengeluh. Namun, Wira malah berlatih seni bela diri, menulis, dan tidur nyenyak begitu masuk. Wira sama sekali tidak gugup. Selain itu, Dirja dan keluarga Sudarto sudah berpesan bahwa Wira tidak boleh menderita di dalam penjara. Wira mendapatkan makanan lezat setiap hari, yang bahkan lebih enak dari makanan orang lain di luar sana. "Terima kasih," ujar Wira yang menyimpan kuasnya. Kemudian, dia mulai melahap makanannya.
Wira selalu berlatih seni bela diri di penjara sehingga cukup menguras tenaganya. Jadi, dia butuh makan yang banyak. Di sel penjara yang tidak jauh dari sana, banyak tahanan yang mengiler saat melihat Wira makan. Mata mereka berbinar-binar. Saat makanan Wira tersisa sedikit, lahanan di sel seberang merobek bajunya, lalu menjadikannya sebagai tali dan melemparnya ke depan pintu sel Wira. Tahanan itu memelas, "Kak, biar aku bantu kamu habiskan sisa makananmu." Bab 561. Wira menuang sayuran yang tersisa ke sebuah piring, lalu meletakkannya di atas kain itu. Tahanan tersebut menarik piring itu dengan hati-hati ke depan pintu sel penjaranya. Kemudian, dia mengambil piring itu dan memakan sayurannya. Tahanan itu berujar, "Terima kasih, Kak." Wira malas memedulikan tahanan itu. Pada hari pertama dia masuk penjara, tahanan yang tidak tahu malu ini meminta makanan dengannya. Kelihatannya tahanan ini bukan orang baik. Namun, Wira selalu membagi makanannya kepada tahanan itu karena sayang jika dibuang. Beberapa saat kemudian, petugas penjara datang dengan membawa Pramana. Wira berujar, "Bagaimana keadaan di luar beberapa hari ini?" Saat hari pertama Wira masuk penjara, Pramana pun menjenguknya. Kemudian, dia selalu datang 2 hari sekali. Wira bisa makan enak di penjara karena Pramana yang memberikan sogokan dalam jumlah besar. Pramana berbicara dengan suara lirih, "Fabrian menuliskan Menasala Dirja yang menjebakmu menjadi sebuah naskah, lalu mencari orang-orang teater dan pembaca cerita untuk menampilkan apa yang kamu alami. Sekarang, masalahmu sudah tersebar di kota pusat pemerintahan Jagabu, Lokana, dan Roino." Wira menggeleng dan menyahut, bisa-bisanya Fabrian berbuat begitu. Beberapa hari yang lalu, Fabrian meninggalkan tim bisnis. Wira sudah mengetahui hal ini sejak awal, tetapi tidak menyangka Fabrian pergi mengurus masalah ini. Fabrian memang pernah mendengar cara Wira mengancam Mahendra. Jadi, sekarang Fabrian meniru cara Wira. Masalahnya, cara ini memang berguna untuk menghadapi orang kaya desa atau keluarga kaya kabupaten, tetapi tidak berguna untuk menghadapi prefektur. Pramana berucap, "Paman Wira, apa kamu punya senjata andalan lain?" Cara ini saja nggak cukup untuk menjatuhkan Dirja. Dia dan ayahnya bertaruh, jika Wira tidak bisa menjatuhkan Dirja, Pramana akan mendengar perintah keluarganya. Wira menyipitkan mata dan bertanya, "Keluargamu punya bisnis, ya?" Pramana yang terkejut menjawab, "Iya. Tapi, anggota keluarga lain yang mengurus bisnisnya. Biasanya, aku nggak peduli dengan urusan bisnis. Berbisnis adalah pekerjaan rendahan, sedangkan Pramana adalah kaum terpelajar. Jadi, biasanya dia sama sekali tidak tertarik dengan bisnis." Wira mengangguk dan menimpali, "Pantas saja. Apabila keluarga Sudarto berbisnis, seharusnya mereka sudah mendengar kabar." Itu baru rencana Wira. Namun, bisa jadi karena penyebaran informasi di zaman ini agak lambat. Sekitar 8 hari lagi, pertunjukan yang menarik akan dimulai. "Apa maksudnya?" tanya Pramana yang terkejut. Tiba-tiba, dia melihat puisi, "Pantang Menyerah" di samping. Kemudian, dia mengambilnya dengan mata berbinar-binar. Seketika, ekspresi Pramana berubah-ubah, dari antusias menjadi marah. Akhirnya, dia tampak memahami sesuatu dan berkata dengan yakin, "Paman Wira, aku paham. Ini baru jurus mematikanmu. Aku akan segera menyebarkannya. Karya sastra terkenal ini akan tersebar di seluruh dunia dan dibaca oleh para anak muda. Puisi ini juga akan tersebar ke pemerintahan, para menteri, penasihat, bahkan raja pun akan membacanya. Jadi, masalah Dirja yang menjebak Wira harus disebarkan ke seluruh dunia. Tak lama lagi, Wira akan terbebas dari fitnah." "Jurus mematikan," ujar Wira yang tertegun. Dia yang dipenjara selama beberapa hari hanya teringat dengan Yisai yang juga dipenjara dalam sejarah. Itulah sebabnya, Wira menulis puisi karya Yisai. Bagaimana puisi, "Pantang Menyerah," bisa menjadi jurus mematikan? Jurus Wira lebih mengerikan lagi dari ini. Pasukan ekspedisi garam melewati Hispohan dan sekelompok bandit mengadang pasukan itu. Pebisnis garam yang menjadi pemimpin segera mengeluarkan uang dan berujar, "Tuan-tuan sekalian, aku mengirim 2 kereta garam. 1 kereta 1000 gabak, jadi ini 20.000 gabak." Mulai dari tahun lalu, bandit dari kota pusat pemerintahan Jagabu dan Lokana membentuk aliansi rute dagang asri. Mereka hanya memungut sedikit uang jalan dan tidak merampas barang. Awalnya, pebisnis ini masih tidak terlalu percaya. Namun, setelah mencoba beberapa kali, dia baru merasa tenang.
Sekarang, dia tidak memerlukan banyak pengawal dan jalan yang dilalui juga lebih singkat. Benar-benar menguntungkan. Bab 562. Setiap sampai di markas bandit, pebisnis ini akan berinisiatif memberikan uang jalan. Pemimpin bandit menyimpan uangnya, lalu berseru dengan ekspresi muram, sebutkan kode rahasianya. Pebisnis garam yang terkejut berkata, Tuan, beberapa hari yang lalu kami baru datang dan gak ada kode rahasia. Ketua bandit menyahut dengan wajah muram, sekarang ada. Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Kelak siapa yang gak bisa mengingat kode rahasia ini harus membayar uang jalan 2 kali lipat. Kami pasti akan mengingatnya, ujar pebisnis garam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua ingat kode rahasia ini baik-baik. Sekelompok kusir dan pengawal segera berseru, patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Kemudian, pasukan ekspedisi garam pun pergi. Ketua bandit membatin, entah apa maksud Pak Molika. Apa gunanya menyebutkan kode rahasia sewaktu memungut uang jalan. Meskipun diam-diam mengomel, ketua bandit ini tetap meminta setiap orang yang melewati Hispohan untuk mengingat kode rahasia ini. Keesokan harinya, pasukan ekspedisi garam melewati pegunungan Dajore. Awalnya, ini adalah wilayah kekuasaan Pitonu dan Pitono. Namun, Pitonu merampok Wira sehingga dihabisi Dodi. Tahun lalu, Molika membawa bawahannya menyelinap masuk ke wilayah ini, lalu menghabisi Pitono. Sekarang, pegunungan Dajore telah menjadi markas cabang Hispohan. Sekelompok bandit mengadang dan pebisnis garam menyerahkan uang jalan. Ketua bandit berujar, sebutkan kode rahasia. Pebisnis garam segera menyahut, patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Ketua bandit menimpali dengan ekspresi muram, salah. Kode rahasia di pegunungan Dajore, Larasati jatuh, Moana bangkit. Ingat, kalau enggak, kalian harus membayar uang jalan 2 kali lipat. Oke, ujar pebisnis garam seraya mengangguk, lalu melihat ke belakang. Sekelompok kusir dan pengawal berseru, Larasati jatuh, Moana bangkit. 3 hari kemudian, pasukan ekspedisi garam melewati Hispohan. Ada bandit yang keluar untuk memungut uang jalan, lalu berseru, sebutkan kode rahasia. Pebisnis garam segera berkata, patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Larasati jatuh, Moana bangkit. Ketua bandit menggeleng dan menyahut, salah. Kode rahasia di sini, medan perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Dari sini ke arah selatan, asalkan kamu menyebutkan 3 kalimat kode rahasia ini di setiap gunung, nggak akan ada yang memungut uang jalan darimu. Oke, ucap pebisnis garam yang kurang percaya. Namun, dia tetap mengangguk. Saat melewati Gunung Rubah Putih dan Gunung Beruang Hitam, pasukan pebisnis garam meneriakkan kode rahasia ini. Ternyata, 2 bandit muncul dan melambaikan tangan untuk menyuruh mereka lewat. Pebisnis garam itu langsung merasa senang. Setiap sampai di persimpangan, dia akan menyuruh bawahannya berteriak. Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Larasati jatuh, Moana bangkit. Medan perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Setelah berteriak untuk beberapa saat, pebisnis garam tiba-tiba terkejut. Dia merasa ada yang tidak beres. Kenapa ketiga kalimat kode rahasia ini mirip dengan seruan untuk melakukan pemberontakan? Kalimat ini seperti ramalan siapa yang akan menjadi raja di masa depan. Pada saat yang sama, muncul banyak orang asing di kota pusat pemerintahan Jagabu dan Lokana. Di antara mereka ada cendekiawan bungkuk, biksu botak, pendeta berwajah putih, dan petapa berwajah hitam. Mereka semua khusus pergi ke tempat perkumpulan pengemis. Di Kabupaten Araf, cendekiawan bungkuk datang ke kuil tua. Melihat sekelompok pengemis yang kurus kerempeng, dia tersenyum dan berujar, kalian tahu kenapa kalian nggak bisa mendapatkan makanan? Sekelompok pengemis menggeleng. Cendekiawan bungkuk tersenyum dan melanjutkan, kalian harus memakai teknik rahasia untuk mendapatkan makanan. Aku ajari kalian beberapa kalimat. Setelah mengingatnya, kalian teriakan di depan rumah keluarga kaya. Aku jamin kalian pasti bisa mendapatkan makanan. Bab 563. Mendengar itu, sekelompok pengemis itu mengangguk ragu. Cendekiawan bungkuk mengucapkannya beberapa kali, lalu meminta para pengemis mengulanginya berulang kali. Mereka baru pergi setelah para pengemis ini mengingatnya dengan benar. Tak lama kemudian, para pengemis ini pergi mengemis di depan rumah keluarga kaya dan berteriak dengan lantang, patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Larasati jatuh, Moana bangkit.
Medang perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Seorang cendekiawan berjubah panjang yang mendengamnya langsung terkejut. Dia segera melempar seikat koin perunggu dan berkata, ambil uangnya, pergi ke rumah orang lain sana. Kalau datang lagi, aku akan mematahkan kaki kalian. Wah, cara ini benaran efektif, ujar salah satu pengemis. Setelah menerima uang, sekelompok pengemis itu pergi dengan gembira. Cendekiawan berjubah panjang tadi bergumam sambil mengernyit, dari mana para pengemis ini mendengar ramalan. Mungkinkah ada seseorang yang berencana memberontak di kota pusat pemerintahan Lokana dan ingin membangun wibawanya dulu? Ketiga puisi ini sepertinya membocorkan nama pemberontak itu. Ketiga ramalan ini menyebar dengan cepat ke seluruh kota pusat pemerintahan Jagabu, kota pusat pemerintahan Lokana, dan 18 kabupaten sekitarnya. Tuan Wira, Pak Dirja sedang menunggumu di dalam. Wajahnya masam banget, bisik dua prajurit yang mengawal Wira ke halaman belakang balai prefektur. Beberapa hari ini, mereka telah menerima jutaan gabak dari keluarga Sudarto dan ditugaskan untuk menyampaikan pesan diam-diam pada Wira. Makasih, ujar Wira, lalu melangkah ke dalam ruangan. Prang! Dirja melempar cangkir teh dan memandang Wira dengan ekspresi berang sambil berseru, berani sekali kamu. Di sampingnya, Satria menatap Wira dengan takut-takut. Peluh bercucuran dari dahinya. Wira duduk menyilangkan kaki di kursi, lalu berkata, Pak Dirja, kalau ada yang ingin dibicarakan, katakan saja langsung pada intinya. Aku orang sederhana yang mungkin gak bisa memahami makna tersembunyi dari kata-katamu. Plop, Dirja mengambil selembar kertas dan menamparnya ke atas meja di sebelah Wira. Beraninya kamu pura-pura bodoh. Seru Dirja. Wira meliriknya sekilas, lalu berujar, patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Larasati jatuh, Muwana bangkit. Medang perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Pak Dirja, apa maksudnya ini? Kamu masih mau berpura-pura bodoh. Dirja menggertakkan gigi dan menunjuk 3 ramalan yang tertulis di kertas itu seraya berkata, Larasati adalah nama keluarga kerajaan Nuala. Larasati jatuh, Muwana bangkit, itu artinya raja akan dilengsarkan dan digantikan dari seseorang bermarga Muwana. Ramalan pertama menjelaskan kalau patung tembaga bermata satu muncul, akan terjadi pemberontakan. Ramalan ketiga menyatakan kalau kota pusat pemerintahan Lokana akan jadi medan perang dan Dirja adalah pemimpinnya. Ketiga ramalan ini jelas-jelas membicarakan tentang aku, Dirja Muwana. Sambung Dirja, jadi ketiga ramalan ini sebenarnya tentangmu, Pak Dirja. Wira berpura-pura kaget, lalu menatap Satria dan berkata, Jenderal Satria, cepat ikuti aku memberi selamat pada Pak Dirja. Ternyata dia adalah orang dalam ramalan yang ditakdirkan. Dia adalah putra langit yang akan mengubah dinasti. Dian, kamu kira kamu bisa menyingkirkanku dengan mengarang 3 ramalan itu? Mimpi saja sana, ujar Dirja dengan nada tajam dan ekspresi garang bulu kuduk Satria berdiri. Menurutnya, Wira benar-benar kejam. Padahal, Dirja hanya menginginkan 5 miliar darinya, tetapi Wira menjebak Dirja dengan tuduhan pemberontakan. Entah cara apa yang Wira gunakan sehingga mampu menyebarkan ketiga ramalan ini ke 2 kota pusat pemerintahan hanya dalam beberapa hari. Istana memang tidak akan membantai habis keluarga Dirja hanya karena 3 ramalan itu. Namun, isu pemberontakan selalu menjadi hal tabu bagi keluarga kerajaan. Dengan tersebarnya ketiga ramalan ini, keluarga kerajaan pasti akan was-was dan mengakhiri karir resmi Dirja. Untungnya, nama Satria tidak disebutkan dalam 3 ramalan itu. Jika tidak, dia juga akan bernasib buruk. Cendekiawan memang mengerikan, bisa membunuh orang tanpa menggunakan pedang. Wira memasang wajah polos dan berkata, Pak Dirja, aku nggak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Ini pertama kalinya aku mendengar ketiga ramalan ini. Tolong jangan menuduh seseorang tanpa bukti. Dirja mendengus dan berkata, kamu mau memfitnahku. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu kamu punya kontak dengan dunia luar. Pokoknya, kalau kamu nggak memberikan 5 miliar padaku dalam 5 hari, aku akan membunuhmu. Pak Dirja, ini pemaksaan namanya. Kamu tahu sendiri sulitnya perjalanan dari Kabupaten Uswal ke kota pusat pemerintahan Lokana. Mengangkut uang sebanyak itu bukan perkara mudah. Nggak mungkin selesai dalam 5 hari, seenggaknya butuh waktu 10 hari. Ujar Wira sambil memicingkan matanya. Dirja membalas dengan sorot mata muram, aku tahu kamu mengulur waktu. Kamu ingin menjatuhkanku dengan 3 ramalan, pembaca cerita, dan orang-orang teater itu.
Berhentilah bermimpi. Wira diam mencibir. Jika 3 ramalan saja tidak cukup, dia akan menambahkan bukti fisik. Waktumu cuma 5 hari. Kalau kamu nggak bisa memberiku 5 miliar, aku akan membunuhmu. Ancam Dirja dengan sengit. Setelah itu, dia berbalik sambil berkata, "Hei, bawa orang ini kembali ke penjara dan hapus semua perlakuan istimewa untuknya. Sampaikan pada kepala sipir untuk memberinya pelajaran. Selama dia nggak sampai mati, terserah dia mau diapakan." Petik 2, Bab 564. Setelah 2 prajurit itu mengawal Wira pergi, Dirja berkata dengan sorot mata muram, "Jenderal Satria, pimpin pasukan ke Dusun Pranowo dan tangkap anak buah Wira. Jangan lupa untuk membungkam semua saksi di dusun itu." Satria menyahut takut-takut, "Pak Dirja, akan ada banyak orang yang terbunuh." Sebelumnya, Satria pasti akan melaksanakan tugas dari sang prefektur tanpa ragu. Namun, dilihat dari taktik cerdik Wira, tampaknya Dirja tidak akan sanggup melindunginya. Jika begitu, Satria tidak akan aman. Kita sudah terlanjur bertindak hingga titik ini, kenapa kamu harus takut membunuh beberapa orang lagi? Kalau masalah ini nggak ditangani dengan benar, kamu dan aku akan sama-sama celaka. Kamu nggak perlu cemas, bukannya kamu tinggal memfitnah mereka saja, ujar Dirja dengan ekspresi muram. Satria menyahut dengan ekspresi murung, "Pak Dirja, membunuh dan memfitnah orang itu masalah mudah. Tapi, sekarang rumor di kota pusat pemerintahan begitu gencar, kita nggak bisa menutupinya." Dirja mendengus dan berujar, "Nggak masalah. Rumor itu hanya menyebar di antara rakyat jelata. Nggak perlu ditakuti, kabinetlah yang akan menentukan nasib kita nanti. Selama kita mendapat uang dari pria itu dan memberi jatah pada para menteri di kabinet, kita akan aman. Sehebat apapun rumor yang beredar, itu nggak akan menyakiti kita. Cepat pergi, lakukan tugasmu dengan benar." "Baik," sahut Satria sambil menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia segera kembali ke markas militer dan mulai memobilisasi pasukannya. Masalah sudah sampai di titik ini. Kini, nasib Satria terikat erat dengan Dirja, dia tidak bisa berhenti di tengah-tengah. Dia harus menangkap anak buah Wira, lalu memaksanya menyerahkan uang, baru membunuhnya setelah itu. Jika tidak, entah strategi apa lagi yang akan digunakan Wira. "Ituan Wira, bukannya aku mau mempersulitmu. Hanya saja, Pak Dirja sudah memberi perintah," ujar seorang sipir sambil membawa Wira meninggalkan sel tunggal dan menuju sel massal. Wira hanya mengernyit pelan, tetap dia terlihat tidak peduli. Sebelum mendapatkan uang, Dirja tidak akan membunuhnya. Paling-paling pria itu hanya akan menyiksanya. Lagi pula, Pramana juga sudah menyuap sipir di sel massal, jadi Wira tidak mengkhawatirkan masalah ini. Sesampainya di sebuah ruangan tempat banyak tahanan ditempatkan, sipir itu mendorong Wira ke dalam, lalu berkata pada sekelompok tahanan di situ, "Hei kamu, tolong jaga orang ini dengan baik." Wira memicingkan matanya dan mengernyit. Sel massal itu berisi 20 hingga 30 orang, dengan pispot di sebelahnya. Begitu masuk, bau busuk yang menjijikkan langsung menyerang hidung Wira. Puluhan tahanan ini memandang Wira, beberapa di antaranya bahkan menatapnya dengan takjub. Penjara balai prefektur sangat besar dan mereka belum pernah melihat Wira sebelumnya. Wira berpenampilan bersih dan mengenakan jubah panjang. Terlihat jelas bahwa dia bukanlah orang biasa. "Tenang saja, kami akan memperlakukan bocah ini dengan baik." Seorang pemuda berandalan berdiri dan tersenyum pada sipir penjara. Kemudian, dia menoleh pada Wira dan menunjuk ke pispot seraya berkata, "Bocah, tampilkan cermin iblis untukku." Sorot mata Wira menjadi dingin. Setelah tinggal di penjara selama 5 hingga 6 hari, dia beberapa kali mengobrol dengan kepala sipir. Dari mulut si kepala sipir, Wira mendengar tentang berbagai jenis penyiksaan di penjara. Cermin iblis adalah jenis siksaan di mana tahanan dipaksa menggantungkan pispot di lehernya sehingga air seni di dalamnya bisa memantulkan wajah si tahanan. Berat serta bau tinja dan urin di pispot itu akan sangat menyiksa siapapun. "Kenapa? Apa kamu tuli sehingga nggak mendengar perintahku?" ujar pemuda bernama Edi itu sambil mencengkeram kerah baju Wira, bersiap untuk memulai perkelahian. Wosh! Wira menyibak jubahnya hingga menutupi dahi Edi. Selagi penglihatan Edi terhalang, dia langsung menendang selangkangan pemuda itu. Edi langsung melolong kesakitan dan berniat berjongkok. Namun, Wira kembali menendang dagunya dengan keras. Bruk! Edi roboh ke lantai dengan mulut dan hidung berlumuran darah. Dia terlihat kesakitan dan kebingungan.
Para tahanan lain di sel itu tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pria berpenampilan necis ini jago bela diri. Bab 565. Wira menghela napas panjang. Sudah 4 bulan berlalu sejak dia mulai berlatih Wing Chun. Selama itu pula, dia terus berlatih tanpa pernah sehari pun membolos. Wira memang baru mulai berlatih tinju dan menendang belakangan ini. Namun, dia sama sekali tidak asing dengan pertarungan maut. Sebaliknya, dia sangat familiar dengannya. Wira telah diajari teknik rahasia keluarga Wutari yang melingkupi teknik tinju, berpedang, teknik tombak, dan berbagai jenis teknik membunuh lain yang kejam. Selain itu, ada juga veteran pasukan Zirah Hitam yang telah mengalami ratusan pertempuran sengit. Mereka tidak pernah menyembunyikan teknik luar biasa mereka dari Wira, tetapi justru menjelaskannya padanya. Jadi, tentu bukan masalah besar bagi Wira untuk melawan seorang pemuda berandal. Tentu saja, dia tidak akan bisa melawan 3 hingga 4 orang sekaligus. Masih ada jalan panjang sebelum dia bisa mengusai seni bela diri sepenuhnya. Sialan, berani sekali kamu memukulku. Cari mati. Eddie menyeka darah di hidung dan mulutnya, lalu memandang para tahanan lainnya dan berseru, dasar bodoh kalian. Cepat maju dan habisi dia. 8 pemuda berandal sontak berdiri dan mengepung Wira. Saat Wira hendak bicara, seseorang mendadak berseru dengan nada tajam, sialan. Apa kalian mau membuat masalah lagi? Wira menoleh ke asal suara. Kepala sipir menghampiri sel dengan diikuti seorang pria jangkung di belakangnya. Pria jangkung itu adalah orang yang meminta makanan dan memanggil Wira dengan panggilan, Kak, setiap hari. Eddie bangkit sambil menahan sakit, lalu berkata dengan senyum palsu, Pak Sipir, mana mungkin kami berani membuat masalah di sini. Cuacanya terlalu dingin, kami cuma berolahraga untuk menghangatkan badan. Kepala sipir mendengus sambil membuka pintu sel. Setelah itu, dia mendorong pria jangkung tadi masuk, lalu tersenyum pada Wira dan pergi dari situ. Setelah suasana tenang kembali, Eddie berseru sambil menunjuk Wira dengan marah, cepat hajar bocah ini, lalu benamkan kepalanya ke pispot. Dia masih kesal karena Wira telah berani memukulnya. Hajar, 8 orang pemuda bergegas menyerbu Wira. Namun, pria jangkung itu mendadak maju dan berdiri menjulang di depan Wira. Dia meninju dan menendang para pemuda itu, lalu menundukkan mereka berdelapan dengan mudah. 8 pemuda itu tentu saja berusaha membalas, tetapi serangan mereka sama sekali tidak menjadi masalah bagi si pria jangkung. Wira melihat pertarungan itu sambil memicingkan mata. Keterampilan seni bela diri pria jangkung ini tidak kalah dengan Dodi dan beberapa veteran pasukan Zirah Hitam. Setelah 8 pemuda itu ditundukkan, si pria jangkung berjalan menghampiri Eddie. Eddie seketika mundur dan berkata dengan suara bergetar, mau apa kamu? Aku menindas bocah ini atas perintah Pak Ismail. Kalau kamu melindunginya, Pak Ismail akan. Ismail adalah sipir yang tadi mengantar Wira ke sel penjara ini. Duk, pria jangkung itu menendang Eddie dengan kuat. Kemudian, dia menghampiri Wira dan menangkupkan tinjunya sambil berkata dengan hormat, maaf Kak. Aku terlambat datang. Namaku Mandra, aku datang untuk melindungimu dari para bajingan menjijikkan ini. Terima kasih sudah memberiku makanan beberapa hari ini. Mendengar tutur kata anggun dan melihat sosok Mandra yang tinggi, Wira mengangkat alisnya dan bertanya, Mandra, apa kamu cendekiawan? Enggak juga, aku cuma pernah belajar selama beberapa tahun waktu kecil, jadi aku bisa membaca sedikit-sedikit, jawab Mandra sambil mengibaskan tangannya beberapa kali. Mandra merendahkan suaranya dan melanjutkan, Kak, kepala sipir menitip pesan untukmu. Karena Dirja sudah memberi perintah, dia terpaksa mengurungmu di sel massal. Dia juga memintamu berpura-pura disiksa. Kalau enggak, begitu Dirja mengirim seseorang untuk memeriksa, kamu mungkin akan dikurung di tempat lain. Wira mengangguk, lalu bertanya, gimana caranya? Pinjamkan aku jubah bulumu sebentar, pinta Mandra sambil mengulurkan tangannya. Wira melepaskan jubah itu dan menyerahkannya. Duk, Mandra menghampiri Eddie dengan membawa jubah Wira, lalu meninju dadanya dengan kuat. Bersambung,